Oke baik, halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas atau menjelaskan cara menentukan mean, median, dan modus untuk data kelompok. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, perhatikan contoh soal yang akan kita bahas ini, sebuah tabel berkelompok atau tabel data kelompok yang dilengkapi dengan frekuensi. Yang diminta dari kita adalah menentukan mean. Mean itu merupakan nilai rata-rata atau X bar. Dan yang kedua median atau nilai tengah. Dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, kita masuk cara menentukan mean atau rata-rata atau sering disimbolkan dengan X bar. Itu X dibuat garis di atas dibaca X bar. Nah, ini tadi tabel data yang mau kita cari nih mean atau rata-ratanya. Nah, untuk langkah pertama kita tentukan dulu jumlah frekuensinya nih. Kita lengkapi tabelnya, kita buat satu baris lagi untuk jumlah frekuensi. Artinya kita jumlahkan ini 2, tambah 8, tambah 9, tambah 6, tambah 3, tambah 2. Karena X bar itu atau rata-rata itu disimbolkan dengan X bar itu sama dengan sigma dari Fi dikali Xi per sigma F. Ini Fi itu adalah data KI atau frekuensi KI dikalikan dengan Xi. Xi itu nilai tengah data K atau kelas KI. Sedangkan sigma F itu adalah jumlah frekuensi. Nah, ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan itu hasilnya 30. Nah, kita buat di sini kita lengkapi lagi satu kolom lagi untuk XI. XI itu adalah nilai tengah dari setiap data. Artinya 21 sampai 25 itu nilai tengahnya berapa? Nah, cara menentukan nilai tengah, jumlahkan ini seperti ini caranya. Ini disebut batas bawah, yang di sebelah kiri ini, di sebelah kanannya disebut batas atas semua. Maka nilai tengah atau XI itu, data KI itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas per 2. Jadi itu sama dengan 21 tambah 25 per 2. Itulah hasilnya di sini. Kita jumlahkan dulu ini 21 tambah 25 itu sama dengan 46. 46 dibagi 2 itu sama dengan 23. Maka nilai tengah yang pertama itu sama dengan 23. Artinya kalau kita panjangkan ini 21, 22, 23, 24 sampai 25, maka nilai tengahnya adalah 23. Nah, cara cepatnya seperti itu. Kalau kita dengan menggunakan rumus ya seperti ini. Oke, itu untuk XI atau nilai tengah untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua sama caranya. Kita jumlahkan batas bawah ditambah batas atas per 2. Nah, kita buat ini. Untuk yang kelas kedua, itu sama dengan 26 ditambah 30 per 2. Itu sama dengan 56 per 2. Dan itu sama dengan 28. Maka XI untuk yang kedua atau batas atau nilai tengah untuk kelas kedua itu sama dengan 28. Kita tulis di sini 28. Lanjut lagi untuk kelas ketiga, sama caranya 31 ditambah 35 per 2, itu sama dengan 66 per 2, itu sama dengan 33. Maka nilai tengah untuk kelas ketiga itu sama dengan 33. Lanjut ke kelas keempat, itu sama dengan 36 ditambah 40 per 2, itu sama dengan 76 per 2, itu sama dengan 38. Maka nilai tengah untuk kelas keempat 38. Seterusnya kita cari untuk kelas kelima, itu sama dengan 41 ditambah 45 per 2. Itu sama dengan 86 per 2. Itu sama dengan 43. Lalu kita tulis sini 43. Nah, terakhir, kelas terakhir 46 ditambah 50 per 2. Itu sama dengan 96 per 2. Itu sama dengan 48. Jadi nilai tengahnya atau XI-nya sama dengan 48. Nah, sudah kita peroleh nilai tengah masing-masing kelas. Nah, di sini Fi dikali Xi. Inilah sekarang Fi. Ini frekuensi kelas Ki dikalikan dengan Xi-nya. Nah, ini sama dengan kita buat lagi tabel seperti ini. Lalu ini kita kalikan 2 dikali 23 itu sama dengan 46. Di sini Fi dikali Xi ya sama dengan 46. Lalu kita kalikan lagi 8 dikali 28, hasilnya itu 224. Lanjut lagi 9 dikali 33, itu sama dengan 297. Terus 6 dikali 38, hasilnya sama dengan 228. 3 dikali 43 sama dengan 192. Dan yang terakhir 2 dikali 48 itu sama dengan 92.
6. Ini kan sigma jumlah, lalu ini kita jumlahkan. Nih, kita jumlahkan semua, 46 ditambah 224 dan seterusnya. Dan itu sudah kita jumlahkan hasilnya 1020. Nah, maka dengan mudahnya kita menentukan X bar sekarang. Sigma atau jumlah dari Fi dikali Xi, ini dia 1020 per sigma F. Sigma F itu jumlah frekuensi per 30. Maka X bar sama dengan 1020 per 30. Dan itu sama dengan 34. Maka nilai rata-rata atau mean dari data tersebut adalah 34. Kita lanjut cara menentukan median atau nilai tengah. Nah, kita perhatikan lagi, kita tampilkan lagi tabelnya ini, tabelnya tadi. Nah, untuk menentukan median masih sama, kita cari dulu jumlah frekuensinya. Sudah kita jumlahkan tadi itu ya, sama dengan 30. Median itu dirumuskan dengan TB. TB itu TB bawah, kelas median. Ditambah N per 2, sedangkan N itu adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Per 2 dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median per FM. FM itu adalah frekuensi kelas median dikali P. P itu adalah panjang kelas. Nah, selengkapnya kita tentukan cara menentukannya seperti ini. Ini tadi sudah kita buat N sama dengan 30. Sudah kita jumlahkan tadi itu ya. Nah, berikutnya kita tambah satu kolom tabel lagi di sini untuk FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas KI. Nah, cara mengisi FK-nya nih, langsung dulu pindahkan 2 ini kemari. Nih. Tuh, itu kan FK, frekuensi kumulatif kurang dari atau sebelum kelas KI. Nah, lalu ini 2 ditambah 8 sekarang. Ini artinya ini dijumlahkan. Itu kan jumlah frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya jumlah 2 tambah 8. Atau langsung ini buat 2 tambah 8. Ini hasilnya sama dengan 10. Terus 10 ditambah 9. Hasilnya di sini 19. 19 ditambah 6. Hasilnya itu 25. 25 ditambah 3 itu sama dengan 28. Terakhir 28 ditambah 2 itu sama dengan 30. Nah, itu harus klop ke sini, harus sama dengan jumlah frekuensinya dengan FK yang terakhir. Baru berikutnya yang diperlukan di sini nanti itu adalah letak kelas median. Kita tentukan ini kan TP bawah kelas median. Sedangkan letak kelas median itu sama dengan banyak data atau N per 2. Itu sama dengan itu data K ya. N per 2, N-nya 30 per 2, berarti 30 per 2 itu sama dengan 15. Maka letak kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke-15. Nah, perhatikan ini frekuensinya 2, artinya yang memperoleh 21 sampai 25 nilainya itu ada 2 orang. Berarti ini adalah data pertama sampai data kedua. Ini 10, berarti mulai dari 11 sampai ke 12. Dan di sini 13 sampai tambah 19 itu sama dengan dan seterusnya, maka otomatis disinilah yang menjadi kelas median. Nah, perhatikan kenapa di sini kelas median. Kelas median itu adalah data atau kelas yang memuat data ke-15. Ini tadi kan data ke-1 sampai ke-2. Terus data ke-3 sampai tambah 10 jadinya, berarti sampai ke data ke-12. Dan ini data ke-13 tambah 19. Nah, itu dia. Berarti otomatis di kelas inilah data ke-15. Nah, inilah yang menjadi kelas median. Maka TP bawah kelas median dari sini. Rumus TP bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya kan 30. Dikurangi 0,5 jadi 30,5. Kita ulangi, 30,5 itu dari batas bawah kelas median. Itu 31 dikurangi 0,5. Ingat peraturannya sudah ketentuan dikurangi 0,5. Itu sebenarnya ada dari sini, dari gap antara setiap kelas. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini 30,5 ditambah N per 2. N-nya tadi 30, berarti 30 per 2. Dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini dia, 2 ditambah 10, jadi 12, berarti dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini sudah kumulatif. Ini sama saja dengan 2 tambah 10. Di sini sudah dijumlahkan langsung 10. Jadi FK itu sama dengan 10. Nah, FM. FM itu adalah frekuensi kelas median. Kelas median itu tadi nih.
frekuensinya 9, berarti per 9. Dikalikan dengan P. P itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Nah, interval kelas ini sama semua untuk kelas ini. Memang sudah ketentuannya harus sama. 21 sampai 25. Kalau kita hitung itu ada berapa angka? Itu sama dengan 5 angka. Kita hitung 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 angka. Itulah yang menjadi P atau panjang kelas atau interval kelas. Nah, di sini sudah kita masukkan angka-angkanya, lalu kita lanjut. Ini 30,5 ditambah ini dulu, selesaikan 30 per 2, berarti sama dengan 30,5 ditambah 15. Ini 30 per 2, 15 ya, dikurang 10 per 9 dikali 5. Oke, kita kurangkan lagi nih. Berarti 30,5 ditambah, ini 15 dikurang 10 jadi 5. 5 per 9 dikali 5. Oke, kita kalikan ini 5 kali 5, 25. Berarti 30,5 ditambah 25 per 9. Lalu ini kita jumlahkan. Nih, hasilnya sama dengan 30,5. Atau ini kita rubah menjadi pecahan desimal. 25 per 9 itu sama dengan 2,78. Lalu kita jumlahkan. 30,5 ditambah 2,78 itu sama dengan 33,28. Maka median dari data tersebut adalah 33,28. Nah, satu hal lagi triknya ini, median itu harus berada di antara kelas median. Ini kan kelas median tadi 31 sampai 38, mediannya 33,28. Maka ini sudah berada di tengah, berada di antara kelas median. Jadi ini sudah benar. Kita lanjut lagi, cara menentukan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, itu cara teorinya. Namun dalam kelas median ada lagi cara menentukan modus itu. Tidak bisa sembarang kita tentukan. Nah, langkah pertama kita tadi jumlahkan ini 10 ya. Sedangkan langkah pertamanya kita tentukan dulu kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang memuat frekuensi atau yang frekuensinya paling tinggi. Ini kan frekuensinya 2, 8, 9, 6, 3, 2. Berarti frekuensinya yang paling besar itu adalah 9. Inilah yang menjadi kelas modus. Nah, itu dia. Nah, setelah kita tentukan kelas modus, modus itu dirumuskan dengan TB. Nah, TB itu TB bawah kelas modus ditambah D per D1 tambah D2 dikali P. Nah, masing-masing nilainya kita tentukan. TB bawah kelas modus itu, ini kan kelas modus tadi. TB bawahnya batas bawah dikurang 0,5, jadi 30 dikurang 0,5, makanya ini jadi 30,5. Tambah 1, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi itu adalah 9 dikurang 8, makanya ini jadi 1. Nah, itu ya, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, sebelumnya kan 8. Frekuensi kelas modusnya 9, jadi 9 dikurang 8. Nah, per D1, D1-nya tadi sudah 1 ya, tambah D2. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Ini dia kelas modus. Dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Berarti 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 itu 3. Makanya ini jadi 3 kali P. P-nya tadi sudah kita jelaskan cara menentukannya. Itu sama dengan 5. Nah, ini sama dengan 30,5 ditambah 1 per 4 dikali 5. 1 per 4 dikali 5, berarti 1 kali 5 per 4. Itu sama dengan 30,5 ditambah 5 per 4. Sedangkan 5 per 4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal, hasilnya menjadi 1,25. Jadi modus itu sama dengan 30,5 ditambah 1,25. Dan itu sama dengan 31,75. Nah, kembali lagi ke penjelasan seperti median tadi, modus itu juga harus berada di antara kelas modus. Ini dia 31 sampai 35. Ini kan 31,75. Berarti sudah di antara kelas modus ini. Oke, demikian tutorial singkat kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.